Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Asuransi ada berbagai jenis nih. Jadi ada asuransi kesehatan, sakit kritis, jiwa, kecelakaan, dan sebagainya. Namun mungkin di antara kita masih banyak yang galau nih, mana yang lebih penting? Jiwa dulu kah? Kesehatan dulu kah? Sakit kritis dulu kah? Atau kecelakaan? Di episode hari ini kita akan bahas antara kesehatan dan juga jiwa. Karena ini adalah dua yang paling sering dicari di awal-awal orang ketika membeli asuransi. Simak episode hari ini hingga habis. Sebelum kita mulai, kasih jempolnya dulu dong, baru kita mulai. Pada umumnya, kalau misalnya Sobat Pintar kerja di kantor, kita sudah biasanya diberikan yang namanya BPJS. Dan BPJS yang diberikan biasanya melingkupi asuransi kesehatan dan jiwanya juga. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa biasanya kelas kamar yang diberikan BPJS hanyalah kelas kamar yang mungkin tidak sampai ke kelas VIP. Dan biasanya untuk pertanggungan jiwa di BPJS juga cenderung lebih kecil. Dan belum tentu nih tempat kita bekerja melaporkan penghasilan kita yang sebenarnya. Dan uang pertanggungan BPJS kan beberapa kali lipat dari penghasilan bulanan kita. Efeknya adalah misalnya kalau kita gajinya 5 juta nih, lalu yang dilaporkan perusahaan ke BPJS hanya 1,5 juta, maka angka yang didapatkan cenderung lebih kecil. Lalu apakah setelah mempunyai BPJS kita masih butuh asuransi? Kita coba ulik di episode hari ini. Seperti yang sudah pernah saya sebutkan nih sebelumnya, bahwa kalau kita sudah punya BPJS, kita masih perlu memperhitungkan berapa uang pertanggungan yang kita butuhkan untuk asuransi jiwanya. Kalau memang pertanggungan yang saat ini kita miliki masih terlalu kecil, maka kita bisa tambahkan di asuransi jiwa. Karena biasanya kalau membeli BPJS sudah ada asuransi kesehatannya dalam bentuk BPJS kesehatan. Walaupun perlu saya ingatkan bahwa BPJS kesehatan pertanggungannya juga sangat kecil dan kelas kamarnya juga tidak terlalu tinggi. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kita sendiri memiliki kemauan untuk dirawat di rumah sakit dengan kelas kamar yang lebih tinggi, artinya kita memiliki kebutuhan tersier, maka kita boleh membeli asuransi kesehatan sendiri karena tentunya tidak semua obat-obatan, tidak semua perawatan ditanggung oleh BPJS juga. Yang mana asuransi sebenarnya juga sama. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk selalu menanyakan kepada si penjual asuransi ini mengenai penyakit-penyakit apa saja ataupun tindakan-tindakan apa saja yang dilindungi oleh asuransi kesehatannya, agar tidak terjadi konflik di masa depan. Namun tidak hanya itu saja, tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga menawarkan asuransi kesehatan bagi karyawannya. Dalam hal ini asuransi kesehatan swasta yang biasanya cenderung lebih besar. Namun perlu saya ingatkan kembali, setelah kita mendapatkan asuransi kesehatan ini, perlu juga kita tanyakan, apakah asuransi kesehatan ini melindungi keluarga kita? Ataukah apakah asuransi kesehatan ini melindungi kita kalau kita terpaksa mendapatkan perawatan di luar negeri? Nah, jadi katakan kalau kita sudah punya BPJS, BPJS jiwa, BPJS kesehatan, kemudian perusahaan sudah memberikan asuransi kesehatan, maka yang bisa kita lakukan adalah kita tinggal beli asuransi jiwa terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti ada longgar, ada dana lebih lagi, nanti baru ditambahkan asuransi kesehatannya. Jadi misalnya nih kita keluar dari perusahaan, kita masih memiliki perlindungan. Ya paling tidak kita sudah membelinya minimal 1 tahun sebelum kita keluar dari perusahaan tersebut. Alasannya mengapa? Karena asuransi kesehatan biasanya nih punya masa tunggu selama 1 tahun agar klaim kita dibayarkan. Jadi kalau kita sudah melewati 1 tahun, biasanya semua klaim juga dibayarkan. Kalau kita tidak ada telat membayar premi ya. Kalau misalnya Sobat Pintar ada telat bayar premi, ya tentunya diulang lagi dari nol. Dan menurut saya sangat penting sekali bagi Sobat Pintar untuk selalu memeriksa manfaat-manfaat apa saja yang sudah diberikan oleh perusahaan. Maksudnya asuransi kesehatan swasta yang diberikan perusahaan. Karena biasanya nih di perusahaan-perusahaan ada level-level yang berbeda dengan manfaat-manfaat yang berbeda. Jadi dengan kita mengetahuinya, maka ini akan meringankan beban kita ketika kita membeli asuransi secara pribadi. Artinya kalau misalnya asuransi kesehatan yang diberikan sudah cukup tinggi, mungkin saja kita nggak perlu beli di saat itu juga. Kita bisa menundanya nanti. Namun kalau misalnya yang diberikan masih sangat kecil atau bahkan terlalu kecil, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk memikirkan membeli sendiri lagi sebagai tambahan. Jadi in case kalau kita masuk rumah sakit,
ya amit-amit kita masih punya dana yang bisa menalangi biaya-biaya kesehatan kita. Jadi, apakah kita perlu beli asuransi kalau sudah punya BPJS? Kalau misalnya kita menganut tradisi tertentu yang biasanya biaya kalau meninggalnya cukup tinggi, maka saya sarankan beli asuransi jiwa terlebih dahulu. Dengan catatan sudah punya asuransi kesehatan, baik BPJS ataupun asuransi kesehatan swasta yang diberikan perusahaan. Kalau misalnya belum punya sama sekali, perusahaan tidak memberikan BPJS, kita tidak juga memiliki asuransi kesehatan ataupun jiwa dari perusahaan asuransi swasta, maka menurut saya akan lebih baik kita sudah boleh memikirkan untuk membeli asuransi kesehatan terlebih dahulu. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir semua perusahaan asuransi menjual polis asuransi kesehatan yang sudah nempel dengan asuransi jiwa. Biasanya saat ini lebih cenderung ke unit link. Memang masih ada beberapa perusahaan yang memberikan asuransi tradisional ditambahkan asuransi kesehatannya. Namun jumlahnya juga sudah tidak terlalu banyak. Jadi Sobat Pintar harus mencari-cari terlebih dahulu. Lalu setelah kita putuskan nih, kita mau beli asuransi kesehatan ataupun jiwa. Pertanyaan berikutnya adalah, cocoknya belinya berapa banyak manfaatnya? Cocoknya saya masuk asuransi kesehatan yang paket yang mana? Jadi kalau kita misalnya ingin membeli asuransi nih, belinya mau berapa banyak? Kalau untuk asuransi jiwa, sudah pernah saya sebutkan di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar simak kembali episode sebelumnya mengenai asuransi jiwa. Untuk asuransi kesehatan, Sobat Pintar bisa lakukan 3 langkah ini untuk menentukan besaran dari asuransi kesehatan yang bisa Sobat Pintar dapatkan. Langkah pertama adalah pastikan kantong kita bisa menyisihkan berapa banyak dana setiap bulannya ataupun mungkin setiap tahunnya. Ingat, dana yang disisihkan ini harus rutin karena untuk asuransi kesehatan biasanya waktu yang dilindungi juga cenderung terbatas. Biasanya hingga 80 sampai 85 tahun. Jadi tergantung perusahaan asuransinya nih. Ada yang bisa lebih panjang, ada yang mungkin bisa lebih pendek. Langkah kedua adalah tentukan kebutuhan kita. Kebutuhan itu seperti apa? Kita misalnya ekspektasinya dirawat di rumah sakit yang mana nih? Kelasnya kelas berapa nih? Daerahnya di daerah mana nih? Jadi beda daerah biasanya biayanya juga beda. Misalnya kalau di Medan dengan di Jakarta ya cenderung beda walaupun sama merek rumah sakitnya. Setelah kita sudah tahu nih kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan, maka yang ketiga adalah cari titik tengahnya di antara kedua hal ini. Cari titik tengah antara kantong kita dan juga manfaat yang bisa didapatkan. Cari angka tengahnya, lalu kita boleh beli produk asuransi kesehatan tersebut. Kalau misalnya tidak dapat titik tengahnya, mungkin kita boleh cari asuransi lain ataupun perusahaan asuransi lain yang mungkin bisa memberikan kita titik tengah tersebut. Karena di Indonesia kan bisa dibilang ada banyak sekali perusahaan asuransi nih. Tentunya kita harus ngerti cara untuk memilihnya, yang mana akan saya bahas di episode selanjutnya. Jadi pastikan Sobat Pintar sudah kasih jempol dan sudah subscribe dan nyalakan lonceng dari channel ini. Jadi mudah-mudahan episode ini bisa menghilangkan kegalauan dari Sobat Pintar dalam memilih asuransi jiwa atau asuransi kesehatan terlebih dahulu. Terlebih lagi kalau Sobat Pintar sudah memiliki asuransi kesehatan ataupun jiwa dari perusahaan tempat Sobat Pintar kerja ataupun sudah memiliki BPJS kesehatan dan BPJS. Itu saja dari saya. See you in the next episode. Bye-bye.